Oke, baik lagi di Jagat Review TV dengan gue Chris. Dan di kesempatan kali ini gue pengen review sekaligus sharing pengalaman gue menggunakan smartphone yang super canggih dari Samsung yang satu ini. Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip. Oke, mungkin kalau teman-teman yang udah sering nonton Jagat ngeliat situasinya agak berbeda ya, karena ini gue rekam di rumah, tim Jagat juga lagi situasinya lagi pada work from home, jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin kualitas videonya nggak sebagus pas lagi di studio, lightingnya atau kualitas videonya, jadi harap maklum. Oke, jadi mungkin kita masuk ke pembahasannya aja ke Samsung Galaxy Z Flip. Oke, yang pertama seperti biasa yang akan kita bahas itu adalah isi boxnya. Boxnya kurang lebih seperti ini nih desainnya. Isinya ya klasik layaknya flagshipnya Samsung, ada unitnya, dan di sini ada clear case-nya, dan di sini gue dapetnya udah terpasang ya. Dia ada lem khusus, jadi gue nggak berani copot pasang. Kemudian dia ada charger 15 watt, ada kabel USB-C, dan ada earphone AKG, ada SIM tray ejector, ada USB OTG-nya, ada dokumen, dan ada selembar kertas yang bertuliskan Galaxy Z Premier Services. Pengguna Galaxy Z Flip itu mempunyai garansi ekstra 1 tahun, di mana dia bisa ganti layarnya akibat kerusakan apapun. Misalnya nggak sengaja kebaret, atau misalnya jatuh, terus pecah, atau bermasalah, bisa langsung ganti 1 kali dalam 1 tahun. Syaratnya cuma tinggal datang ke service center, dan emang mesti bayar sih. Jadi untuk Galaxy yang Z Flip ini dikenakan biaya 1,6 juta kalau mau ganti layar baru. Kalau yang Fold kemarin kan 2 juta tuh. Tapi kalau pikir-pikir menarik juga ya kalau misalnya udah pakai 1 tahun, tinggal misalnya layarnya udah jelek nih misalnya. Terus tinggal datang ke service center, bayar 1,6 juta dapat layar yang baru, seperti baru lagi. Jadi itu suatu layanan yang diberikan Samsung khusus untuk pengguna Z Flip dan Galaxy Fold. Oke, sekarang kita lihat desainnya. Desainnya ini adalah foldable phone. Jadi smartphone yang mempunyai ukuran layar biasa, tapi bisa dilipat menjadi lebih kecil. Sedangkan kalau Galaxy Fold kemarin kan itu layar yang seukuran tablet, tapi bisa dilipat menjadi seukuran smartphone biasa. Nah, ini membuat si Galaxy Z Flip ini menjadi lebih kecil lagi, dan lebih enak buat dibawa-bawa, dan masuk kantong juga jadi lebih gampang. Lalu, untuk pilihan warnanya yang ada di Indonesia, yang resminya adalah Mirror Black dan Mirror Purple. Yang di tangan kita ini adalah Mirror Purple. Kalau teman-teman mungkin lihat ada yang warna emas, itu nggak masuk ke Indonesia ya. Yang resmi hanya ada 2 aja. Kemudian untuk materialnya, ini di bagian bodinya dia menggunakan kaca tentunya. Dan sekelilingnya ini dia menggunakan frame aluminium. Di bagian hinge atau di engsel dia juga pakai aluminium. Kemudian untuk bodinya nih, mari kita lihat bodinya. Dalam kondisi terlipat, di bodi depannya ini terdapat layar kecil dan ada LED flash, dan ada 2 kamera di sini. Ini kamera wide dan kamera ultra wide. Kemudian kita lihat di sini ada engselnya, atau Samsung bilangnya hinge-nya, yang ada logo Samsungnya, belakangnya polos. Di bagian bawahnya kita lihat ada mikrofon, ada USB-C, ada mikrofon lagi, dan juga ada speaker. Speakernya ini mono, bukan stereo. Kemudian di sampingnya ada tombol volume dan tombol power yang menyangkut fingerprint, dan juga tombol Bixby. Nah, menariknya di Z Flip ini juga tombol powernya bisa kita atur menjadi tombol Bixby atau langsung ke power off. Kalau dulu kan dipaksa harus pakai Bixby gitu. Dan sekarang teman-teman bisa ganti di setting menjadi tombol power off aja. Untuk dimensinya, dalam kondisi terlipat dia 87,4 kali 73,6 mm. Kemudian untuk dalam kondisi terbuka, dia menjadi lebih panjang 167,3 mm kali 73,6 mm. Untuk ketebalannya sendiri dalam kondisi terlipat, di bagian Excel itu memang lebih tebal, 17,3 mm. Kemudian di bagian depannya itu lebih tipis, 15,4 mm. Lalu kalau dalam kondisi terbuka, tebal itu menjadi cuman sekitar 7 mm. Dan beratnya sendiri adalah 183 gram. Ini termasuk kategori smartphone yang cukup ringan dan enak buat dibawa-bawa. Oke, sekarang kita bahas layarnya lebih dalam lagi. Yang teman-teman lihat tadi di cover depannya itu ada sub display-nya yang berukuran 1,1 inci. Resolusinya itu 112 x 300 pixel. Dan panelnya tetap Super AMOLED, teman-teman. Dan menariknya ini, layar kecil ini punya banyak fungsi. Kalau teman-teman mau nyalain itu tinggal double tap aja, nanti dia nyala. Untuk fungsinya, antara lain itu ada bisa ngelihat jam, bisa ngelihat tanggal, bisa ngelihat persentase baterai, bisa lihat isi notif. Dan ini yang saya paling suka, ini bisa untuk pakai kamera di layarnya itu.
Jadi tinggal tekan tombol powernya 2 kali dalam kondisi terlipat, nanti layarnya itu akan menampilkan preview untuk foto, bukan untuk video, untuk foto. Untuk shutternya tinggal tekan tombol volume. Lalu kalau misalnya tadi kan kamera ada 2, jadi kalau mau pindah ke ultrawide tinggal tap di layarnya 1 kali, udah. Habis itu tinggal pencet tombol volume, dia motret. Tapi sebagai catatan, kalau pakai mode dalam layar terlipat itu, fotonya akan menjadi rasio 1:1. Kalau teman-teman pakai kamera dalam kondisi layar lebar kan bisa 4:3. Kalau mode tadi itu hasilnya jadi 1:1. Sampai saat video ini dibuat itu belum bisa diatur. Kemudian kita masuk ke layar utamanya nih, yang lebar ini nih. Kesan pertama pas pakai layar lebar ini sih, ya lebar banget. Beda gitu sama smartphone pada umumnya yang punya rasio 18:9 atau 20:9. Ini ternyata rasionya lebih panjang lagi teman-teman. Ini 22:9. Ukurannya 6,7 inci, dia menggunakan teknologi foldable dynamic AMOLED display. Jadi ya, otomatis nih layarnya memang dirancang untuk bisa ngelengkung. Untuk resolusinya tadi ini Full HD+, 1080 x 2636 pixel. Ini membuat tadi rasionya jadi 22:9. Ini enak kalau kalian nonton dalam rasio 21:9. Biasa di film bioskop atau di video-video musik gitu. Kalau di smartphone pada umumnya kan ada bar hitamnya. Kalau di sini, begitu kalian stretch, itu jadi full screen. Asik banget ya. Untuk bahannya sendiri, ini terbuat dari polimer, tapi pada saat Samsung Global launching Galaxy Z Flip ini, banyak kontroversi di mana Samsung bilang ini terbuat dari kaca. Si Om Botak sudah membuktikan kalau layarnya ini tidak sedurable layar smartphone pada umumnya. Jadi, mungkin memang ada unsur kacanya, tapi jangan berharap layar ini akan sekuat layar smartphone pada umumnya yang menggunakan Gorilla Glass. Untuk spesifikasi, ini flagship, tapi untuk flagship 2019 sih speknya. Di mana dia menggunakan SoC Snapdragon 855 Plus, ya bukan 865, tapi ini kenceng banget teman-teman. SoC terkencang dari Qualcomm di 2019. 855 Plus ya, bukan yang biasa. Dan RAM-nya sendiri 8GB, storage-nya 256GB, UFS 3.0. Dan ini hanya ada satu varian aja, nggak ada varian yang lain. Lalu baterainya ini 3300 mAh. Ya, bukan baterai yang besar di 2020, tapi mengingat form factor-nya yang ringkas begini, ini sih wajar kalau Samsung menaruh baterai sebesar 3300. Lalu dia juga support wireless charging dan reverse wireless charging. Untuk OS dia menggunakan Android 10 dan antarmukanya One UI 2.1 out of the box. Lalu untuk sensor, ya flagship Samsung ya standar lah, semuanya lengkap ya. Accelerometer ada, barometer ada, gyro sensor ada, geomagnetic sensor ada, hall sensor, proximity lengkap. Kemudian untuk konektivitas, ini bukan device 5G ya teman-teman. Ini tetap device 4G. Lalu untuk Wi-Fi-nya 2,4 atau 5 GHz, Bluetooth-nya 5.0, punya NFC, dan bisa Wi-Fi sharing juga tentunya. Untuk security dia punya 2, fingerprint di pinggir layar gini di frame-nya, yang sekaligus tombol power tadi. Tinggal disentuh aja, nggak perlu ditekan, dia bakal langsung unlock. Dan ini juga lumayan cepat. Dia juga punya face unlock. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi kameranya. Untuk kamera selfie-nya ini, Samsung Galaxy Z Flip mempunyai kamera selfie 10 megapiksel, sudut pandang 80 derajat, dan f-nya itu 2.4. Dan kamera yang ini, sayangnya, fix focus. Padahal flagship Samsung pada umumnya menggunakan autofocus untuk kamera selfie-nya. Lalu, untuk kamera utamanya dia ada 2 nih di sini, yaitu ada kamera ultrawide, kamera 12 megapiksel, FOV-nya 123 derajat, jadi ini lebar banget, dengan f2.2. Lalu dia ada 12 megapiksel wide angle kamera yang mempunyai super speed dual pixel autofocus dan didukung dengan OIS. Jadi untuk kamera wide-nya aja ya. Dan ini FOV-nya 78 derajat dan f-nya 1.8. Nah, tadi itu spesifikasi kameranya. Sekarang mari kita coba sebagus apa kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video di kamera selfie-nya Samsung Galaxy Z Flip. Ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat di layar sih emang kalau urusan video Samsung flagship mah udah aman lah ya, maksudnya udah bagus punya. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau urusan video di flagship Samsung. Lalu gue juga pengen lihat kalau dia nggak handle dynamic range gimana. Ini berhubung matahari lagi di sini, jadi bisa lihat apakah dia bisa menyeimbangkan cahaya dengan bagus. Sepertinya aman ya. Oke, terkait audio, Samsung flagship audio dari mikrofon, tenang aja, ini pasti hasilnya bagus.
Dan ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, ini audio langsung dari mikrofonnya Samsung Galaxy Z Flip. Jadi kita lanjut aja ke pengetesan selanjutnya. Kita pengen lihat stabilizernya. Untuk stabilizer atau IIS-nya hanya berfungsi di resolusi 4K 30 fps ke bawah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai 4K 60, ini bisa 4K 60 selfie dan utamanya. Ini gila banget. Cuman stabilizernya hanya berfungsi di 4K 30 ke bawah. Oke, ini mungkin gue coba pakai jalan. Kurang lebih seperti itu. Harus sih cukup stabil ya. Nah, kerennya di Samsung nih, kalau untuk perekaman video dia bisa live focus video atau bokeh video. Jadi backgroundnya ini jadi blur seperti yang teman-teman lihat di sini. Biasanya kan kita hanya bisa difoto, sekarang video juga bisa. Dan ini hasilnya udah keren banget kalau di Samsung flagshipnya. Kemudian ini adalah perekaman video di kamera utamanya. Kamera utamanya ada yang wide dan ultra wide-nya. Ini gue coba di wide-nya dulu. Enaknya kalau di Samsung flagship tuh ya, dia bisa langsung pindah-pindah ke ultra wide seperti ini. Tuh. Langsung pas saat lagi ngerekam. Dan untuk selanjutnya gue pengen lihat stabilizernya. Di 4K 30 juga ini. Kemudian di ultra wide-nya. Oke, kemudian ini adalah fitur super steady-nya Samsung nih untuk perekaman video supaya jadi lebih stabil lagi. Dari kelas menengah sampai flagship-nya ini udah ada semua nih. Dan di sini di Samsung Galaxy Z Flip ini bisa pindah-pindah kamera utamanya atau ultra wide-nya juga. Bedanya kalau di super steady dia lebih nge-crop jauh, tapi hasil videonya bisa jadi lebih stabil. Untuk hasilnya mungkin gue nggak gitu bisa banyak lari-lari di sini karena nggak terlalu luas juga. Tapi kurang lebih kita kasih lihat aja. Kalau di bawah lari seperti ini. Ini yang kamera biasanya. Oke, kalau untuk foto hasilnya sendiri ini udah cukup bagus ya. Ini dilihat dari foto selfie-nya dulu. Untuk foto selfie-nya ini dalam kondisi gue matiin beautify-nya ya, jadi nggak pakai beautify sama sekali. Dan ternyata hasilnya cukup tajam dan efek-efek beautify-nya memang jadi mati dan hasilnya pun kulitnya bagus. Kemudian dia juga punya fitur portrait, di mana fotonya itu backgroundnya menjadi blur. Cuman nggak tahu kenapa gue ngerasa kalau di foto portrait ini kulitnya jadi sedikit ada smoothingnya. Ya nggak gitu masalah sih sebenarnya, cuman ini masalah selera aja. Kemudian untuk kamera utamanya ya seperti teman-teman lihat di foto ini cukup tajam, hasilnya ya kayak flagship Samsung. Terus dia juga ini foto ultra wide-nya. Untuk ultra wide itu yang gue suka itu sudut pandangnya lebar banget ya kalau Samsung ya. Nah, fitur yang akhirnya kembali di kameranya Samsung ini akhirnya kita dapat lagi Pro untuk video alias video manual yang sempat hilang di beberapa device sebelumnya atau di software sebelumnya. Dan seperti teman-teman lihat di sini akhirnya kita bisa punya kontrol untuk video lagi. Jadi kita bisa atur ISO-nya manual dari 50 sampai 3200 kalau di sini. Aperture-nya shutter speed-nya maksudnya ini bisa diatur dari 1/30 sampai 1/24.000. Nah, mantap. Oke, lalu untuk autofocus-nya kita bisa manual juga seperti ini. Sip. White balance juga bisa diatur. Ini di 5800, 2300 sampai 10.000K. Kita balikin lagi ke 5800. Sorry. Oke. Ini sangat diperlukan kalau teman-teman emang video kreator atau konten kreator yang pengen videonya tuh stabil dan konsisten hasilnya. Kalau kalian nggak pakai mode pro ini, ketika pencahayaan berubah atau ketika warna objek berubah, videonya bisa jadi berantakan dan jadinya nggak bagus hasil videonya. Kalau manual gini bisa dikunci. Mantap. Nah, menariknya di Z Flip ini, di menu kameranya di pojok kanan atas ini nih ada tombol on off, ini untuk mengaktifkan cover screen-nya ya. Jadi kalau misalnya pengen foto orang gitu misalnya, si orang tersebut tuh bisa ngelihat dari layar kecil ini. Ya nggak gede-gede banget sih layar, tapi at least bisa melihat posisinya itu benar di tengah atau posisi sesuai diinginkan atau enggak. Dan Samsung juga punya fitur night mode, dimana
foto yang area yang gelap, yang tempat gelap minim cahaya kayak begini, ini bisa menghasilkan foto yang terang. Emang tangannya mesti sedikit lebih stabil, tapi seperti teman-teman lihat hasil ini luar biasa ya. Dan yang menariknya dia juga bisa naik mode untuk ultrawide-nya. Oke, jadi tadi itu pengujian kameranya gimana? Ya Samsung flagship, ya udah mantul lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke performanya. Bukan jagat kalau nggak nguji performanya. Walaupun ya smartphone ini nggak dirancang untuk gaming gitu misalnya, tapi karena dia menggunakan SoC 855 Plus, kita juga penasaran performanya seperti apa. Seperti biasa kita mulai dari benchmark dulu, kita mulai dari Antutu 7 dan Antutu 8. Jadi seperti teman-teman lihat skornya, ya kenceng dan selayaknya 855 Plus pada umumnya. Kemudian kita coba juga di Geekbench 4, dia mendapatkan skor di single core 3615 dan di multicore-nya itu 11 ribuan. Lalu Geekbench 5 kita dapat di single core-nya itu 769 dan multicore-nya itu di 2723. Ya intinya ini emang masih kencang banget lah dan masih bisa layak untuk penggunaan jangka panjang walaupun bukan pakai Snapdragon 865. Lalu kita coba juga di 3D Mark Slingshot Extreme, kita dapat grafik score-nya itu 6272 dengan GT1-nya di 38 fps. Di atas 30 itu suatu hasil benchmark yang wow ya teman-teman. Lalu kita coba di GFX Bench, seperti teman-teman lihat, nih T-Rex 1080p off-screen kita dapat 120 fps. Ini menandakan ini, walaupun kecil-kecil, ini cabai rawit nih teman-teman. Kenceng banget ini. Kemudian tadi itu benchmark sintetik, gimana kalau kita coba gaming? Oke, game yang pertama kita coba, seperti biasa, itu PUBG Mobile. Nah, yang gue bingung di sini nih, pas lagi pertama kali install, default yang keluar itu adalah HDR Ultra. Padahal pada umumnya 855 Plus itu bisa HDR Extreme. Nggak tahu kenapa, ini mungkin emang dari PUBG-nya yang nge-lock, atau memang sengaja dikunci untuk setting grafiknya. Jadi mentok hanya di HDR Ultra, tapi kan harusnya bisa ya HDR Extreme. Jadi kita penasaran, kita unlock HDR Extreme. Ya hasilnya sesuai ekspektasi, mulus, lancar. Paling rendahnya paling sekitar 50-an, 56 fps sampai 60 fps. Ini udah enak banget buat main PUBG. Kemudian untuk Call of Duty, seperti teman-teman lihat di setting grafiknya seperti ini, ya 60 fps. Jadi ya untuk main COD lancar jaya di sini. Selanjutnya kita cobain Honkai Impact 3. Biasanya ini game paling berat yang pernah kita tes sih. Jarang ada SoC yang bisa ngasih performance mulus di sini. Tapi di sini pas kita cobain, mulus, lancar jaya. Jadi bisa dapetin frame rate itu sekitar 45-an sampai 60 fps. Hasil yang bagus untuk performa smartphone ini. Nah, tadi itu gamingnya. Sekarang kita pengen tahu baterainya sawet apa sih. Ini kan baterai 3300 mAh nih. Memang bukan yang fantastis, di mana standar 2020 kan biasa udah 4000 plus ya. Tapi mengingat form factor-nya yang kecil gini, apakah baterainya seboros yang dipikirkan? Setelah gue tes, ternyata nggak juga. Kita selalu tes pakai video playback, dan dia bisa menghasilkan video playback itu 17 jam 23 menit. Sebagai gambaran, mungkin ada yang belum tahu 17 jam memangnya awet. Pada saat pengujian smartphone, rata-rata tuh yang smartphone 4000 mAh, sekitar 4000 mAh, itu hasilnya 17-20 jam. Ini 3300, 17 jam, itu oke. Charger bawahnya hanya 15 watt, dan kita dapat itu 1 jam 38 menit. Ya, 1 jam 40 menit lah dari 0 sampai 100. Gue udah tes pakai charging yang quick charge yang lebih kenceng juga, cuman memang di limit segitu aja. Jadi, ya tetap sekitar 1 jam 40 menit baru penuh. Oke, tadi itu semua kan hasil pengujiannya, hasil testing kita. Tapi di sini gue juga pengen kasih tahu beberapa pengalaman menggunakan Z Flip ini. Pengalaman penggunanya seperti apa sih? Karena ini kan bentuk yang unik ya, yang jarang ada di smartphone lain gitu. Bahkan dihitung pakai jari. Nah, yang pertama gue rasain itu ternyata pakai smartphone ini pakai sarung tangan itu nggak semudah yang dipikirkan di awal sih. Jadi pikir bisa pakai sarung tangan yang enak karena form factor kecil, tipis gitu. Tapi ternyata nggak juga. Yang pertama gue agak khawatirkan adalah pada saat ngebuka. Pada saat ngebuka, biasanya kan kita selipin pakai jempol gini, terus kita tekan biar dia ngebuka. Nah, khawatirnya ini akan menekan bagian layarnya.
kalau kena kuku agak bahaya juga, bisa lecet atau berbekas gitu. Itu agak ngeri-ngeri sih. Jadi alternatifnya adalah ketika tertutup, gue buka sedikit dan gue hentak seperti ini. Ya serem-serem juga sih, cuman ngerasa lebih aman begitu ketimbang ditekan layarnya. Takut nggak sengaja ketekan gitu. Kalau pas lagi mau ditutup, itu emang lebih gampang. Tinggal pakai tunjuk aja seperti ini, nanti dia akan tertutup. Lalu juga ada kekhawatiran pas lagi scrolling, kadang ada momen dimana jari gue tuh kering. Jadi pas lagi slide di layar tuh keset. Kadang tuh jadi dak-dikduk. Waduh, tadi keset tuh, itu bikin lecet atau enggak? Untungnya sampai sekarang sih masih aman-aman aja. Cuman ya jadi lebih was-was gitu makainya. Apalagi buat main gaming gitu, jadi mesti lebih ekstra hati-hati. Kadang kan kalau main game ada momen gregetnya gitu ya. Gitu. Takutnya tekanan pas lagi kalian main game, tekan-tekannya tuh terlalu kenceng. Jadi bisa membahayakan layar. Kemudian juga soal lekukan layarnya di tengah ini. Pada awal gue pakai ini mungkin merasa, aduh kok layar tengahnya ganggu banget gitu. Ada lekukan seperti ini gitu. Tapi ternyata pada seiring pemakaian itu jadi terbiasa teman-teman, jadi nggak gitu kelihatan. Padahal itu sebenarnya lekukannya ini cuma terlihat di berbagai di angle tertentu aja. Tapi pada saat pakai sehari-hari nggak gitu berasa kok. Kemudian ini hal yang membedakan ini dengan Galaxy Fold. Pada Galaxy Fold, kalian bisa pakai layar kecilnya untuk kegiatan sehari-hari. Sedangkan di Galaxy Z Flip ini, layar kecil ini hanya berfungsi untuk beberapa fungsi aja. Jadi kalau kalian kegiatan sehari-hari, wajib dibuka, tutup, buka, tutup. Lebih sering buka tutupnya. Lalu pengalaman menyenangkan yang unik sih, yang belum pernah gue rasain di smartphone-nya adalah ketika bisa pakai kameranya untuk ditaruh di meja seperti ini. Setengah terlipat seperti ini, layarnya ditegakin, pakai kamera selfie kita bisa foto atau video. Ini menyenangkan sekali. Dan app kamera bawahnya support tentunya. Jadi ketika ditekuk seperti ini, preview kameranya akan pindah ke atas dan menu-menunya akan pindah ke bawah seperti teman-teman lihat. Nah, itu menarik. Jadi nggak butuh tripod tambahan untuk bisa misalnya bikin video TikTok gitu misalnya. Kemudian walaupun menggunakan teknologi seperti ini, Samsung nggak lupa menyertakan vibration motor yang bagus. Jadi pengalaman ngetiknya pun lagi ngechat gitu, itu tetap enak, vibration motornya tetap oke. Walaupun ini bukan layar lengkung, Samsung tetap memberi fitur Edge nih di samping nih. Jadi kalau teman-teman slide dari samping, bisa pilih aplikasi untuk dijadikan multi-window misalnya. Jadi bisa taruh atas, taruh bawah, bisa split screen, atau bisa bikin app-nya itu jadi floating window. Ini menarik banget ya. Oke, tadi itu pengalaman penggunaan gue, tapi ada gak sih sebenarnya hal yang gue nggak suka dari Galaxy Z Flip ini atau minusnya gitu? Menurut gue pribadi sih, minus satu-satunya adalah layarnya. Layarnya ini sebuah plus dan sebuah minus juga. Layarnya yang masih ringkih ini, maksudnya bikin penggunaannya itu jadi nggak tenang teman-teman. Kalau buat kita atau yang orang yang biasa menggunakan smartphone Gorilla Glass yang kaca beneran gitu, itu dia pakainya pasti ngerasa aman. Pentok dikit atau jatuh dikit ya udahlah. Tapi kalau pakai ini nih malah jadi ekstra was-was gitu. Itu doang sih sebenarnya. Sisanya sih oke. Plusnya itu ya yang pertama sih ya, refreshing. Melihat pasar smartphone yang bentuknya gitu-gitu aja, begitu nyobain ini tuh, waduh, beda banget rasanya. Kayak wah, akhirnya ada teknologi baru yang beda dari yang lain. Kemudian juga walaupun kecil begini, performanya kenceng. Jadi jangan meremehkan performanya ini kecil-kecil, tapi pakai SoC 855 Plus. Bentuknya yang kecil ini juga membuat mudah dibawa-bawa dan masuk kantong tuh enak gitu. Masuknya agak dalam. Beda kalau smartphone yang agak gede kan begitu masuk kantong, kadang-kadang suka ngeri jatuh gitu karena ujungnya suka keluar kantong. Tapi pakai ini aman, masuknya rada dalam. Masukin kantong ke meja pun bisa. Kemudian nggak lupa kameranya juga bagus banget. Ini Galaxy Z Flip. Ini menurut gue smartphone yang sangat keren. Nah, soal harga. Z Flip ini dibanderol dengan harga 21.888.000. Wah, gila, harga yang cukup tinggi. Tapi mengingat inovasinya, teman-teman, ini harga yang sangat layak. Kalau misalnya dibilang mahal, apa kalian tahu pada saat pre-order pertama Samsung Galaxy Z Flip, dalam 66 menit pertama, itu langsung sold out. Itu menandakan sebenarnya di Indonesia ini sultannya banyak, teman-teman. Jadi jangan meremehkan pasar Indonesia nih. Ternyata yang minat seperti ini juga banyak. Dan itu suatu pertanda yang bagus. Dengan banyak yang beli juga, ini berarti Samsung yakin kalau pasar Indonesia itu pasar yang kuat, pasar yang bisa mampu membeli hal-hal seperti ini. Dan dampak positifnya ke depannya adalah
kalau pasarnya luas, nggak menutup kemungkinan teknologi canggih seperti ini di tahun-tahun berikutnya, di beberapa tahun ke depan ini akan menjadi teknologi yang lebih terjangkau, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Menyenangkan sekali menggunakan Z Flip, jadi berasa bisa ngerasain teknologi yang baru. Dan juga buat kalian stay safe, tetap di rumah lagi kondisi seperti ini. Kalau misalnya bosan, bisa nonton video Jaga TV yang lain, hitung-hitung kuliah. Oke, sekian dulu dengan gue Chris dari Jaga TV TV. Bye-bye.